Halo semua, perkenalkan nama saya Siti Mahira, NIM 100013819240077 dari Prodi Gizi 2019 Fakultas Kesehatan Masyarakat. Kalian tahu nggak sih kalau Indonesia mempunyai kasus anemia yang cukup tinggi loh? 1 dari 3 wanita di Indonesia terkena anemia. Kekurangan zat besi merupakan salah satu masalah terbesar di Indonesia. Dan karena kita remaja tinggi, kita berisiko tinggi terkena anemia. Maka dari itu, kalian harus tahu nih, kalau zat besi merupakan salah satu zat penting dalam yang diperlukan dalam tubuh untuk menghasilkan sel komponen darah merah, yaitu yang biasa disebut hemoglobin. Sel darah merah itu dibutuhkan oleh tubuh untuk menyimpan dan mengangkut oksigen. Masa hidup yang dimiliki sel darah merah umumnya 120 hari. Nah, maka dari itu nih, mengonsumsi makanan penambah sel darah merah cukup penting untuk membantu sumsum tulang memproduksi sel darah merah secara terus-menerus. Nah, guys, jadi kita harus waspada nih, karena anemia pada remaja putri dapat berakibat pada menurunnya konsentrasi belajar, mengganggu pertumbuhan, menurunkan kemampuan fisik, terus juga mengakibatkan wajah kita menjadi pucat loh. Jadi, mengapa kita sebagai remaja putri membutuhkan zat besi? Tujuannya untuk mengurangi anemia, komplikasi dan kematian selama periode kehamilan dan persalinan pada ibu, serta kerusakan tabung saraf seperti spina bifida yaitu tulang belakang dan sumsum tulang belakang pada bayi baru lahir. Jadi nih guys, pemberian tablet zat besi ini dilakukan untuk meminimalisasi perempuan usia muda mengalami anemia. Jika seorang putri atau remaja seperti kita menderita anemia dan kemudian hamil, maka akan berpotensi melahirkan bayi dengan tubuh pendek atau yang disebut stunting, atau bisa juga nih disebut berat badan lahir rendah. Hal ini tuh karena disebabkan kekurangan suplai oksigen dan makanan ke janin selama masa kehamilan. Beberapa jenis anemia seperti anemia pada masa kehamilan dan anemia akibat kekurangan zat besi dapat dicegah dengan pola makan kaya nutrisi, terutama makanan kaya zat besi dan asam folat seperti daging, sereal, kacang-kacangan, sayuran, berdaun hijau gelap, roti, dan buah-buahan. Makanan kaya vitamin B12 seperti susu dan produk turunannya seperti makanan berbahan dasar kacang kedelai seperti tempe dan tahu. Buah-buahan kaya vitamin C, misal jeruk, melon, tomat, dan stroberi. Nah guys, selain itu kamu dapat menambah tablet tambah darah atau TTD. Ini tuh penting banget untuk remaja seusia kita karena terdapat kandungan yang setara dengan 400 mikrogram asam sulfat dan 60 mg besi elemental yang dapat membantu sel darah merah kita yang hilang nih. Pertanyaannya, mengapa remaja putri seperti kita perlu mengonsumsi tablet tambah darah? Karena remaja putri tuh ternyata membutuhkan tablet tambah darah untuk membantu mereka lebih bugar loh. Remaja putri tuh emang mudah terkena anemia yang ditandai dengan tubuh mudah lemas ataupun mudah pingsan karena mengalami menstruasi. Nah, kondisi itu tuh yang membuat sel darah berkurang yang ditambah dengan gizi yang tidak seimbang. Kalau gizinya seimbang, untuk remaja putri sih nggak apa-apa, nggak mengonsumsi tablet penambah darah. Tapi kalau gizi tidak seimbang ditambah siklus menstruasinya butuh tablet untuk tingkatkan darah dan zat besinya nih guys. Tablet tambah darah ini disarankan dikonsumsi seminggu sekali dan konsisten, artinya jangan sampai bolong-bolong ya, agar hasilnya tuh lebih efektif dan tubuh lebih prima. Terlebih remaja putri kan memiliki banyak aktivitas nih. Asupan tambahan tablet penambah darah ini disarankan baik untuk masyarakat di pedesaan maupun perkotaan. Alasannya, saat ini remaja di perkotaan juga bisa mengalami malnutrisi karena gaya hidup yang ingin langsing, sehingga mengabaikan nutrisi pada makanan hanya karena penampilan. Nah, jadi ada dosis pemberiannya nih guys. Nah,
Program pemberian suplementasi zat besi atau tablet tambah darah pada remaja putri diharapkan dapat berkontribusi memutus lingkaran malnutrisi antar generasi. Pemerintah Indonesia sejak tahun 1997 telah menjalankan program pencegahan dan penanggulangan anemia gizi pada wanita usia subur. Dengan mengintervensi WUS lebih dini, yaitu sejak usia remaja, program ini tuh bertujuan untuk mendukung upaya penurunan angka kematian ibu dengan menurunkan risiko terjadinya pendarahan akibat anemia pada ibu hamil. Pemberian TTD pada remaja putri yaitu 1 tablet per minggu dan 1 tablet per hari ketika menstruasi. Jadi ada beberapa gejala nih guys setelah kita mengonsumsi tablet besi ini. Pada sebagian orang, setelah konsumsi tablet besi menimbulkan gejala-gejala seperti mual, muntah, nyeri di daerah lambung, kadang-kadang diare, bahkan sulit buang air besar. Nah, ada juga nih cara pencegahan gejalanya. Sebaiknya konsumsi tablet besi pada malam hari untuk menghindari gejala-gejala seperti yang disebutkan di atas. Sebaiknya saat mengonsumsi tablet tambah darah tidak bersamaan dengan mengonsumsi makanan dan obat di bawah ini, karena dapat mengganggu penyerapan besi di antaranya. Yaitu ada, minumlah TTD setelah makan menjelang tidur. Yang kedua, jumlah kalsium yang tinggi dalam susu dapat menurunkan penyebab penyerapan zat besi di mukosa usus. 3. Teh dan kopi karena kandungan tanin dan kafein dapat mengikat zat besi menjadi senyawa yang kompleks sehingga zat besi tidak dapat diserap. Yang keempat, obat sakit emah berfungsi melapisi permukaan lambung. Hal ini dapat menghambat penyerapan zat besi. Jangan takut ya guys, efek sampingnya gak berbahaya kok. Dan tubuh kita akan menyesuaikan sehingga efek samping akan berkurang dengan berjalannya waktu. Nah, ada juga beberapa pengaruh setelah mengonsumsi tablet besi ini. Setelah mengonsumsi tablet besi, tinja biasanya berwarna hitam. Perubahan warna tinja menjadi hitam bukan tanda yang membahayakan kesehatan ya guys. Terus ada juga nih manfaat pemberian tablet zat besi, yaitu manfaatnya tuh ada banyak banget guys. Manfaat suplementasi tablet tambah darah menurut Ani adalah yang pertama tuh ada menurunkan prevalensi anemia, yang kedua mencegah kasus BBLR, yang ketiga menurunkan angka kematian ibu dan bayi, yang keempat mencegah anemia defisiensi besi pada ibu hamil, meningkatkan daya tahan tubuh yang lebih baik, dan 5. Kejadian menstruasi. Haid atau menstruasi merupakan pengeluaran darah secara periodik dari rahim yang berupa campuran antara darah dan cairan jaringan dan bagian kecil dari rahim atau endometrium. Rata-rata gadis menstruasi pertama pada usia 13 tahun tuh dan paling lambat saat usia 16 tahun. Rata-rata lama menstruasi antara 3-5 hari dianggap normal dan 8-9 hari dianggap enggak normal. Untuk meningkatkan penyerapan sebaiknya kita mengonsumsi tablet tambah darah disertai dengan asupan buah-buahan sumber vitamin C seperti jeruk, pepaya, mangga, jambu, dan lain-lain nih. Ada juga beberapa cara menyimpan tablet tambah darah. Jadi gini guys, simpanlah tablet tambah darah di tempat yang kering, terhindar dari matahari secara langsung, jauhkanlah dari jangkauan anak-anak, dan jangan lupa setelah dibuka harus ditutup kembali dengan rapat ya. Tablet tambah darah dapat diperoleh di puskesmas, apotik, dan toko obat, serta sarana kesehatan lainnya. Dibutuhkan juga nih peran orang tua, guru, dan tokoh masyarakat untuk memberikan edukasi tentang TTD pada remaja putri. Nih, girls, jadi kita dianjurkan untuk mengonsumsi tablet tambah darah agar selalu dalam kondisi sehat dan terhindar dari anemia. Ingat ya, biasakan minum tablet tambah darah selagi haid untuk mencegah anemia. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Terima kasih.